Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya berupa iman dan Islam. Kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa dengan kondisi fisik yang sehat, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan istiqomahnya kita membacakan salawat kepadanya menjadikan asbab untuk kemudian kita mendapatkan syafaat darinya kelak dari dunia sampai hari kiamat kelak nanti. Hadirin para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan momentum ini, saya akan membawakan tema yaitu Ramadan adalah bulan doa. Kita mengetahui bahwa ad-du'a'u silahul mu'min, bahwa doa itu adalah senjatanya orang beriman. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam momentum Ramadan yang penuh berkah ini, kita diminta untuk banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya dosa tentunya, maka di bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk kemudian kita banyak memohon kepada Allah, beristighfar melalui doa-doa yang kita sampaikan. Nah, tentu dalam berdoa ada kala waktunya yang dimana waktu-waktu tertentu itu menjadi tempat atau menjadi waktu yang mustajab. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya dalam Ramadan itu semuanya permintaan kita akan bisa diakomodir oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perlu memperhatikan kapan waktu yang baik untuk kita berdoa kepada Allah. Yang pertama adalah ketika sahur, ya. Pada waktu sahur itu merupakan salah satu waktu yang paling mustajab. Ya, ketika kita bersahur lalu kemudian kita bermohon, bermunajat kepada Allah supaya apa yang kita menjadi inginkan itu diberikan oleh Allah. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu may yad'uni fa astajiba lahu wa may yas'aluni fa a'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfirulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun kepada langit-langit dalam sepertiga malam, di mana beliau berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, dan siapa saja yang meminta kepadaku maka aku akan beri. Siapa saja yang akan meminta ampunan kepadaku maka aku akan beri ampunan kepadanya. Maka ini menjadi dasar bahwa dalam pelaksanaan ibadah atau dalam pelaksanaan sahur tidak hanya kita dituntut untuk makan, tapi juga memperbanyak istighfar dan memohon kepada Allah serta menyampaikan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua adalah saat berpuasa. Artinya ya dimulai dari sejak waktu berpuasa, yaitu setelah subuh sampai waktu berbuka, itu juga bagian daripada waktu yang mustajabah dalam kita memohon kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, salasatun la turaddu da'wahum as-shaim wal imamul adil
wa da'watul mazlum. Jadi ada 3 kelompok orang yang apabila mereka berdoa, tentu doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua adalah imamul adil, yaitu imam yang adil atau pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah seseorang yang terzolimi. Maka kata Imam Nawawi, beliau menyebutkan disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa pada saat dia berpuasa dan meminta untuk urusan akhiratnya dan juga urusan dunianya. Lalu yang ketiga adalah pada saat berbuka. Nah, ketika kita menjelang berbuka puasa juga dianjurkan untuk kita duduk bersama keluarga, di hadapan kita ada hidangan atau bukaan, maka dalam momen tersebut kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir, beristighfar, bersolawat, serta bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disampaikan, lisoim farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda iftori, kebahagiaan ketika dia berbuka bersama keluarga, atau dari puasa dari pagi sampai sore lalu kemudian dia berbuka, maka dia akan menemukan kebahagiaan saat berbuka. Dan yang kedua adalah farhatun inda liqa rabbi, yaitu kebahagiaan ketika ia kelak nanti bertemu dengan Tuhannya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari momentum ini marilah kita manfaatkan ibadah puasa kita ini dengan semaksimal mungkin. Tentu Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendengarkan apapun doa dan permintaan kita. Namun untuk lebih kita bisa lebih cepat sampai hajat dan niat kita, maka diperhatikan waktu-waktunya tadi yang sudah disebutkan ada 3. Barangkali ini yang dapat disampaikan kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan serta kekhilafan. Tentu saya juga belajar kepada kita semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.